nggak sih? Alam semesta banyak sekali misteri yang bisa kita rasakan di alam semesta. Contohnya, gelombang suatu cahaya. Setiap cahaya warna memiliki panjang gelombang yang berbeda, mulai dari gelombang radio, gelombang mikro, gelombang inframerah, gelombang visible, gelombang ultraviolet, gelombang sinar X, dan juga gelombang sinar gamma. Gelombang ini merupakan spektrum elektromagnetik yang banyak dimanfaatkan manusia untuk studi kasus tertentu dengan rentang panjang gelombang 400 sampai 700 nanometer. Bagaimana dengan yang lain ya? Mari kita bahas untuk bagian sinar X. Sinar X merupakan bentuk radiasi elektromagnetik yang memiliki panjang gelombang sangat pendek berkisar antara 0,01 hingga 10 nanometer dan memiliki frekuensi pada 10⁻16 Hz. Hal inilah yang menyebabkan sinar X mampu menembus tubuh manusia. Sinar X juga memiliki peran dan kegunaan di berbagai bidang di kehidupan, yaitu pada bidang kesehatan, bidang industri, dan bidang keamanan. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, di bidang kesehatan. Pada bidang kesehatan, sinar X digunakan pada alat CT scan, alat ronsen portable, dan alat ronsen untuk gigi. Yang kedua, di bidang industri, sinar X digunakan untuk mendeteksi kerusakan atau keretakan mikroskopik pada mesin industri dan untuk memadukan produk yang dihasilkan oleh sebuah industri. Yang ketiga, pada bidang keamanan, alat yang menggunakan sinar X yaitu alat untuk mendeteksi logam, alat untuk mendeteksi benda cair, dan alat untuk mendeteksi logam ringan. Banyak banget ya kegunaan sinar X. Jadi, siapa sih yang nemuin gelombang sinar X ini? Nah, sinar X ditemukan oleh Wilhelm Conrad Röntgen, seorang profesor fisika Universitas Julian Maximilian di Würzburg, Jerman. Ngomong-ngomong, sinar X ditemukan secara tidak sengaja loh. Gimana ceritanya ya? Pada suatu malam, tanggal 8 November 1895, Röntgen tengah melakukan percobaan sinar katoda untuk menguji fenomena cahaya yang ditemukan pada percobaan sebelumnya. Röntgen sebelumnya memasang sebuah layar yang telah dicat dengan barium platino cyanide dan tabung Crookes. Saat ingin mematikan lampu, tiba-tiba ia melihat adanya cahaya hijau pada jarak sekitar 1 meter. Menurut perkiraan sebelumnya, sinar katoda seharusnya tidak dapat mencapai layar, tetapi nyatanya bisa. Bahkan ketika Röntgen menempatkan kertas karbon atau sepotong kayu di antara tabung Crookes dan layar, sinar tetap bisa mencapai layar. Ia pun mendekat dan secara tak sengaja, tangannya tersorot sinar tersebut dan ia terkejut melihat terdapat bayangan tangan dan tulangnya pada layar. Dia telah menemukan bentuk baru radiasi elektromagnetik. Tetapi karena tidak tahu sinar jenis apa itu, Röntgen hanya menyebutnya X. Nah, sekarang kita bahas tentang difraksi sinar X. Apa sih itu difraksi sinar X? Pada tahun 1912, fenomena difraksi sinar X oleh kristal ditemukan oleh Max von Laue dan kemudian dapat dipastikan bahwa sinar X adalah gelombang elektromagnetik. Dalam percobaan difraksi sinar X, sampel ditempatkan di tengah instrumen dan disinari dengan berkas sinar X. Tabung sinar X dan detektor bergerak dalam gerakan yang tersinkronisasi. Sinyal yang datang dari sampel dicatat dan dibuat grafiknya, di mana puncak-puncak diamati terkait dengan struktur atom sampel. Sinar X adalah cahaya yang berenergi tinggi dengan periode berulang yang disebut panjang gelombang, karena panjang gelombang sinar X serupa dengan jarak antar atom dalam kristal. Efek intervensi khusus yang disebut difraksi dapat digunakan untuk mengukur jarak antar atom. Interferensi terjadi ketika sinar X berinteraksi satu sama lain. Jika gelombang sejajar, sinyalnya diperkuat. Ini disebut dengan interferensi konstruktif. Jika gelombang tidak sejajar, sinyal akan rusak. Hal ini disebut dengan interferensi destruktif. Ketika sinar X bertemu dengan atom, energinya diserap oleh elektron-elektron yang menempati keadaan energi khusus di sekitar atom. Karena energi ini tidak cukup untuk melepaskan elektron, energi tersebut harus dipancarkan kembali dalam bentuk sinar X baru. Tetapi energinya sama dengan energi aslinya. Proses ini disebut hamburan elastis.
Dalam kristal, susunan atom yang berulang membentuk bidang berbeda yang dipisahkan oleh jarak tertentu. Ketika bidang atom disinari sinar X dihamburkan oleh atom-atom yang berjarak teratur. Amplifikasi kuat dari sinyal yang dipancarkan terjadi pada sudut yang sangat spesifik, di mana gelombang yang tersebar secara konstruktif berinteraksi. Efek ini disebut difraksi. Sudut antara berkas hamburan disebut 2 theta. Agar interferensi konstruktif dapat terjadi, gelombang-gelombang yang dihamburkan harus sejajar. Artinya, gelombang kedua harus menempuh sejumlah panjang gelombang dalam hal ini. Separuh panjang gelombang merambat pada sisi datang dan separuh lagi pada sisi hamburan, sehingga menghasilkan satu panjang gelombang tambahan. Dalam kasus sinar X berikutnya, satu panjang gelombang telah merambat pada sisi datang dan sisi hamburan sehingga menghasilkan 2 panjang gelombang. Penguatan ini terjadi di seluruh kristal. Sudut pasti terjadinya difraksi akan ditentukan dari segitiga merah. Sudut puncak adalah theta, setengah sudut antara berkas datang dan berkas tersebar. Sisi panjang adalah jarak antara bidang atom dan sisi pendek yang kita tahu adalah setengah panjang gelombang. Hubungan antara sudut difraksi dan jarak antar atom dapat ditentukan dengan menerapkan fungsi sinus. Menyusun ulang persamaan ini menghasilkan persamaan umumnya yang dikenal sebagai hukum Bragg. Jadi, kesimpulan dari keseluruhan isi ini yaitu sinar X ditemukan oleh Wilhelm Conrad Schwarzschild pada tahun 1895. Tetapi dikembangkan kembali oleh Max von Laue pada tahun 1912 dan mendapatkan difraksi sinar X. Metode difraksi sinar X adalah salah satu cara untuk mempelajari keteraturan atom atau molekul dalam suatu struktur tertentu. Jika struktur atom atau molekul tertata secara teratur, membentuk isi, maka radiasi elektromagnetik pada kondisi eksperimen tertentu akan mengalami penguatan. Pengetahuan tentang kondisi eksperimen itu dapat memberikan informasi yang sangat berharga tentang penataan atom atau molekul dalam suatu struktur. Sinar X juga memiliki banyak manfaat seperti yang sudah dijelaskan tadi, yaitu pada bidang kesehatan, industri, dan keamanan. Nah, sekian dulu ya penjelasannya. Gimana? Udah paham kan? Jangan lupa share video ini ke teman-teman kamu biar sama-sama dapat ilmunya. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Terima kasih.